Tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai manifestasi dari penerapan etika dalam organisasi. Tanggung jawab sosial juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sayangnya, karena tidak ada pemahaman yang kuat tentang siapa dan untuk apa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, mungkin sulit bagi manajer untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Model tanggung jawab sosial. 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. 3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosial. 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Bidang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab di bidang etika. Norma etika berlaku di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Banyak faktor yang memberi warna pada etis tidaknya satu tindakan. Manajer harus berusaha untuk menjunjung tinggi norma etika yang berlaku umum dalam dunia bisnis dengan memperhatikan faktor situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Sebagai contoh, norma etika dalam berurusan dengan otoritas, etika dalam mempromosikan produk, dan etika dalam persaingan. 2. Tanggung jawab di bidang hukum. Aspek hukum dan perundang-undangan yang dimaksud meliputi berbagai hal, yaitu legalitas organisasi, izin usaha, penanaman modal, kepemilikan, izin tinggal, tenaga kerja, dan ekspor-impor. Sebagai badan hukum, organisasi memiliki kewajiban kepada negara dan masyarakat setempat, misalnya membayar pajak, merekrut tenaga kerja, dan masyarakat setempat, dan lain-lain. 3. Tanggung jawab di bidang ekonomi. Ini tanggung jawab sosial organisasi di bidang ekonomi terletak dari peran sertanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi negara. Sebagai contoh adalah dengan merekrut tenaga kerja, masyarakat lokal akan mengurangi pengangguran. Pengertian etika manajerial. Pengertian etika sampai saat ini belum memiliki definisi yang jelas. Istilah etika mengacu pada aturan atau prinsip yang menentukan tindakan benar atau salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip moral. Definisi lain dari etika dalam Webster New Collegiate Dictionary mendefinisikan sebagai disiplin yang mempelajari atau membuka apa yang baik dan buruk, dan apa tugas dan kewajiban moral. Selain itu, etika juga dapat diartikan sebagai studi tentang bagaimana keputusan kita mempengaruhi orang lain. Sedangkan secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu maukjama, dari mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Faktor yang mempengaruhi etika manajerial. 1. Ciri-ciri individu. Ditemukan dua variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan-tindakan individu menurut keyakinan-keyakinan tentang apa yang benar dan salah, kekuatan ego, dan tempat kendali. Kekuatan ego adalah ukuran kepribadian tentang kekuatan keyakinan seseorang yang tinggi. Skor kekuatan egonya cenderung melawan dorongan-dorongan dan lebih sering mengikuti keyakinan-keyakinan mereka daripada orang-orang yang rendah kekuatan egonya. 2. Variabel struktural. Desain struktural adalah organisasi menolong membentuk perilaku moral manajernya.
Struktur-struktur tertentu memberikan bimbingan kuat, sementara struktur-struktur lain hanya menciptakan ketidakjelasan bagi para manajer. Desain-desain struktural yang menikmati ketidakalasan dan terus-menerus menginginkan para manajer tentang apa yang etis, lebih cenderung mendorong perilaku etis. 3. Budaya organisasi. Budaya yang kuat akan lebih banyak mempengaruhi para manajer daripada kebudayaan yang lemah. Apabila budaya itu kuat dan menopang standar etika yang tinggi, budaya itu tentunya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap perilaku etis seorang manajer. 4. Tempat kendali, locus of control. Tempat kendali adalah suatu sifat kepribadian yang mengukur derajat sampai di mana orang berpendapat bahwa mereka adalah berkuasa atas nasib mereka sendiri. Sementara orang-orang yang memiliki tempat terkendali eksternal berpendapat bahwa apa yang terjadi terhadap mereka dalam hidup itu disebabkan oleh keberuntungan atau kebetulan. Dari sudut pandang etis, orang-orang yang etis, orang-orang yang eksternal itu kurang cenderung memikul tanggung jawab pribadi bagi akibat-akibat perilaku mereka dan lebih cenderung mengandalkan kekuatan-kekuatan eksternal. Orang-orang internal itu sebaiknya lebih cenderung memikul tanggung jawab bagi akibat-akibat. Peran manajemen dalam meningkatkan perilaku etis. 1. Proses seleksi untuk membawa karyawan baru ke dalam organisasi harus dipandang sebagai kesempatan untuk belajar tentang tingkat individu, tentang pengembangan moral yang nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan locus of control. 2. Sebuah kode etik adalah pernyataan formal dari nilai-nilai utama organisasi dan aturan-aturan etika yang mengarahkan karyawannya untuk mengikuti. Juga keputusan aturan dapat dikembangkan oleh memandu manajer dalam menangani dilema etis dalam pengambilan keputusan. 3. Kepemimpinan manajemen, puncak dan komitmen untuk perilaku etis sangat penting. 4. Tujuan pekerjaan karyawan harus nyata dan realistis. 5. Etika pelatihan harus digunakan untuk membantu mengajar pemecahan masalah etika dan hadir simulasi situasi etika yang mungkin timbul. Kesimpulan, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.